Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan lagi-lagi kita akan bicara bagaimana persiapan Natal dan Tahun Baru dari Jasa Marga terkait dengan kesiapan dari jalan tol, operasionalnya akan seperti apa. Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT Jasa Marga Persero Tbk telah bersiap mengantisipasi lonjakan jumlah pengguna jalan tol menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jasa Marga memprediksikan jumlah kendaraan keluar wilayah Jabotabek pada 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024 mencapai 2,88 juta kendaraan. PT Jasa Marga Persero Tbk terus memastikan kesiapan jalan tol di seluruh ruas Jasa Marga Group, baik dari sisi strategi maupun layanan operasional demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jalan tol. Sekaligus sebagai upaya mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Corporate Communications and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisha Oktaviana seperti dikutip media mengatakan, Jasa Marga siap mendukung pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang diterapkan pada 20 ruas jalan tol Jasa Marga Group. Jasa Marga juga akan menyiapkan tol fungsional di sejumlah titik untuk memecah kepadatan arus lalu lintas jika terjadi lonjakan. Optimalisasi kapasitas jalan tol yang digunakan menjadi jalur wisata seperti ruas tol Japek dan tol Jagorawi. Kemudian memasang rambu-rambu tambahan dan petugas di lapangan untuk membantu mengurai kemacetan di jalan tol serta menambah kapasitas parkir di rest area. Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan keluar wilayah Jabotabek pada 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024 atau selama 18 hari adalah sebanyak 2,88 juta kendaraan, naik 14,2% terhadap volume lalu lintas normal. Prediksi tersebut, angka kumulatif arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama, yaitu gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurip Utama untuk arah Trans Jawa dan Bandung, gerbang tol Ciawi arah Puncak, dan gerbang tol Cikupa arah Merak. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kita akan cermati antisipasi apa saja untuk melihat lonjakan arus lalu lintas menjelang Nataru. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati dari sisi upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Yang pertama ada peningkatan kapasitas jalan tol existing. Berikutnya ada optimalisasi tol fungsional, pembatasan jenis kendaraan, kemudian memasang rambu-rambu tambahan, menyiagakan petugas di lapangan dan juga ada penambahan jumlah rest area. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini di mana Jasa Marga antisipasi lonjakan lalu selama Nataru sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Selamat pagi, Ibu Lisha. Selamat pagi. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat selalu juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan persiapan Jasa Marga, bagaimana review Anda terlebih dahulu terhadap arus lalu lintas nih menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru hingga hari ini? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah juga ya melalui hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sudah diprediksi akan ada peningkatan mobilitas nasional mencapai 143% atau sebesar 44 juta orang, di mana paling favorit adalah menggunakan moda transportasi mobil atau sebanyak 33%. Tentunya hal ini kami antisipasi di Jasa Marga Group untuk bisa mengoptimalisasi seluruh pelayanan baik dari petugas, armada operasional dan juga koordinasi yang cukup intens ya lintas sektoral dengan seluruh stakeholder terkait. Seperti yang tadi disampaikan, memang Jasa Marga memprediksi selama nanti periode Nataru mulai minggu ini sampai 4 Januari akan ada kenaikan secara total 14,2% dibandingkan volume lalin untuk kendaraan yang keluar, dan kendaraan yang masuk sendiri pun juga ada peningkatan 14,1% dibandingkan lalin. Hingga saat ini belum ada terlihat peningkatan yang cukup signifikan, tapi kami terus memantau secara siaga di titik-titik yang memang akan menjadi titik keluar dari kendaraan dari Jabotabek keluar Jabotabek ya, dari arah
timur ke arah Trans Jawa di gerbang tol Cikampek Utama dan ke arah Bandung di Kalitama, juga ke arah selatan ke arah Bogor di gerbang tol Ciawi dan juga ke arah barat di gerbang tol Cikupa. Ya, lantas bagaimana kesiapan jasa marga sendiri begitu dari sisi infrastrukturnya, SDM, prasarana jalan tol begitu dalam menyambut libur Nataru ini, di mana Anda katakan arus lalu lintas tadi juga akan terus mengalami peningkatan. Bagaimana Anda melihat persiapannya, infrastruktur, kemudian tadi ada SDM dan juga prasarananya? Ya, di sisi infrastruktur, Jasa Marga secara grup telah melakukan peningkatan layanan preservasi. Kami meningkatkan optimalisasi kapasitas khususnya di Jalan Tol Jakarta Cikampek yang memang nanti akan menjadi salah satu ruas tol favorit yang akan dilalui, khususnya di segmen Karawang Barat Dauan. Kami optimalisasi menjadi total 10 lajur di kedua arahnya, dan juga ada peningkatan kapasitas di wilayah Jawa Timur di Surabaya Gempol, segmen Sidoarjo Porong, dan juga di Jalan Tol Jagorawi. Tentunya hal lain juga kami pastikan menyiagakan petugas untuk dipastikan standar pelayanan minimumnya ini tetap terjaga, dan juga khususnya menjelang akhir tahun adanya antisipasi cuaca ekstrim juga kami lakukan koordinasi dengan BMKG dan juga antisipasinya, dan yang pasti juga kami akan menghentikan seluruh pekerjaan konstruksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Lalu dari sisi SDM, petugas juga kami siapkan dari sisi patroli maupun juga petugas tambahan di transaksi di gerbang tol untuk memastikan tidak adanya kepadatan akibat transaksi di gerbang tol, lalu juga di petugas di rest area untuk membantu kelancaran mobilisasi pengunjung rest area, dan juga dari sisi prasarananya kami tambahkan juga rambu-rambu untuk memastikan apabila nanti akan ada rekayasa lalu lintas di lapangan, tentunya kami tambahkan rambu-rambunya di titik-titik yang juga berpotensi akan ada kepadatan, dan juga pastinya untuk kanal-kanal informasi kami pastikan untuk bisa mengupdate informasi secara real time yang bisa diakses melalui mobile aplikasi Travoy atau One Call Center 14080, dan juga segala DMS ya atau dynamic message yang ada di jalan tol untuk bisa memastikan semua informasi ini dapat tersampaikan. Oke, lantas puncak arus mudik ataupun arus lalu lintas tertinggi kaitannya dengan Nataru ini akan terjadi kapan, Bu, kira-kira? Ya, sesuai tadi prediksi yang kami sampaikan dengan total kenaikan 14,2% untuk keluar dan masuknya 14,1%, kami memprediksi untuk ada 2 periode ya, periode Natal dan juga periode Tahun Baru. Untuk puncak mudik Natal sendiri kami prediksi akan terjadi di tanggal 22 Desember dengan prediksi kenaikan 19% dari lalu lintas normal atau sekitar 195.000 kendaraan, dan puncak baliknya sendiri untuk periode Natal diprediksi akan dijatuh pada tanggal 26 Desember 2023 dengan kenaikan 40% dibandingkan lali normal atau sekitar 181.000 kendaraan. Lalu untuk di periode Tahun Baru sendiri, puncak mudiknya akan terjadi diprediksi di 30 Desember 2023 atau naik 9% dari lali normal sekitar 184.000 kendaraan, dan di puncak balik periode Tahun Baru sendiri diprediksi akan terjadi di 1 Januari 2024 atau naik 47% dari lalu lintas normal atau 201.000 kendaraan. Jadi kami harapkan para pengguna jalan dapat mengatur yang sebisa mungkin mengatur perjalanannya, dapat menghindari waktu-waktu puncak tersebut. Baik, itu dia dari jumlah kendaraannya sendiri tadi kenaikannya untuk yang arus keluar begitu di tanggal 22, 29, 19%. Kemudian arus baliknya atau arus masuknya lagi di 26 Desember itu 40% untuk periode Natal. Tahun barunya juga kalau kita lihat justru yang arus masuk lagi ke Jabodetabek wilayahnya begitu kok gede semua ini Bu, rata-rata di atas 40%. Ya, betul sekali karena memang sesuai trennya ini adalah akumulasi juga ya, dan kami lihat ini merupakan akumulasi dari titik-titik tadi dari kendaraan yang masuk di 4 akumulatif gerbang tol, dan ini biasanya juga ditambah dari pengguna jalan tol yang melakukan wisata ya di tanggal-tanggal tersebut. Oke, nah apakah Jasa Marga akan mengoperasikan jalan tol baru nih saat Nataru mendatang? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Lisa dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan tol fungsional yang akan digunakan selama Nataru di tahun ini. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan. Kita lihat ada Sadang Kutanegara, ini sepanjang 8,5 km. Kemudian akses Gede Bage 149A, tol juga Padalenyi. Kemudian ada Kartasuro sampai dengan Karanganom sepanjang 13 km yang akan coba digunakan begitu ya oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Berikutnya, kita akan cermati ruas tol
yang dimiliki PT Jasa Marga Persero Tbk. Itu secara grup kita lihat ada Jakarta Tangerang, Jakarta Cikampek, Jakarta Bogor Ciawi, Cawang Tomang Grogol Pluit, Profesor Sudiatmo, Pondok Aren Ulujami, Padalarang Cileunyi, Cikampek sampai dengan Padalarang, Belawan sampai dengan Tanjung Morawa dan juga Jor. Itu adalah beberapa ruas tol yang dimiliki Jasa Marga. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lisya Oktaviana. Ya, Bu Lisya, kita akan lanjutkan kembali. Kalau bicara mengenai operasional pada saat Nataru, nah tadi sempat tertunda begitu. Apakah akan ada jalan tol baru yang akan dioperasikan Jasa Marga saat Nataru mendatang nih kira-kira? Ya, untuk menghadapi periode libur Nataru tahun ini, Jasa Marga telah menyiapkan beberapa ruas tol fungsional, Oke. dalam arti belum beroperasi atau dikenakan tarif ya, namun ruas tersebut sudah bisa dilalui oleh kendaraan golongan 1 non-bus. Seperti diantaranya tadi sudah disampaikan di ruas Japek 2 Selatan untuk segmen Sadang Kutanegara sepanjang 8,5 km, jadi mulai dari masuk akses Sadang sampai dengan gerbang tol Kutanegara. Lalu juga di akses kilometer 149A di Padalenyi dan juga kilometer 99A dan B di Cipularang. Lalu juga di wilayah Jawa Tengah ada di Solo, Yogyakarta untuk segmen Kartasuro Karanganom sepanjang 13 km. Lalu di Jakarta juga ada untuk di Jor 2 terintegrasi secara fungsional untuk ruas Jasa Marga Group dari Serpong Cinere, Seksi 2 Pamulang Cinere sepanjang 3,6 km. Nanti akan terintegrasi secara fungsional dengan ruas Cinere Jagorawi milik PLKJ Seksi 3 dari Kukusan sampai dengan Cinere. Lalu juga di luar Jawa ada di Belmera yang terintegrasi dengan Medan Binjai sampai dengan fungsional Stabat Tanjung Pura. Lalu di Medan Kuala Tebing Tinggi juga akan terintegrasi secara fungsional ruas tol Tebing Tinggi Kuala Tanjung, Tebing Tinggi Kisaran dan Tebing Tinggi Parapat terintegrasi dengan Medan Binjai, Stabat Tanjung Pura. Lalu juga ada beberapa ruas existing yang terintegrasi dengan ruas-ruas jalan tol non Jasa Marga Group seperti Suramaja Mojokerto dengan Krian Legundi Bundar Manyar, Padalenyi dengan Cisumdawu dan Cipali dengan Jakarta Cikampek. Ini ada beberapa tambahan ruas tol fungsional yang diharapkan nanti dapat membantu mendistribusikan lalu lintas apabila terjadi kepadatan di ruas-ruas tol sekitarnya. Seperti nanti di Japek 2 Selatan, itu akan disiapkan untuk periode arus balik untuk kendaraan yang dari arah Bandung menuju Jakarta apabila nanti ada tingkat kepadatan yang cukup tinggi di Cipularang maupun di Jakarta Cikampek, lalu akan dibuka secara situasional diskresi oleh kepolisian di ruas tersebut. Lalu juga di Solo Jogja, Kartasura Karanganom, nanti rencananya akan dibuka secara periode waktu tertentu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore untuk mengantisipasi distribusi lalu lintas di ruas tersebut. Lalu untuk juga di Serpong Cinere misalnya nanti kita tunggu keputusan dari pemerintah apakah akan dibuka secara fungsional, secara periode waktu tertentu atau situasional gitu ya. Jadi ini kami akan update secara berkala ke depannya untuk membantu para pengguna jalan tol bisa merencanakan perjalanan selama periode Nataru. Itu dia beragam langkah sudah dilakukan peningkatan kapasitas begitu jalan tol yang existing dan juga penggunaan dari tol fungsional begitu. Nah, kalau kita lihat jalan tol mana saja nih yang kira-kira berpotensi mengalami kenaikan lalu lintas tertinggi selama Nataru tuh di wilayah mana saja nih, Bu Lisya? Ya, seperti yang tadi telah disampaikan, ada total sekitar 2,88 juta kendaraan ya yang diprediksi akan keluar wilayah Jabotabek. Itu didominasi mayoritas sekitar 47% itu ke arah timur, gabungan antara arah Trans Jawa di gerbang tol Cikampek Utama dan juga ke arah Bandung di Kalihurip Utama. Lalu nanti dilanjutkan ke gerbang tol Ciawi, arah puncak ya di Jagorawi. Lalu ke arah baratnya di gerbang tol Cikupa ke arah Merak ya atau akan kendaraan yang akan melanjutkan ke Sumatera. Dan juga ada beberapa titik-titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Diharapkan juga nanti para pengguna jalan dapat menghindari titik-titik tersebut seperti di kilometer 49 jalan tol Jakarta Cikampek nanti akan ada pertemuan arus lalu lintas antara pengguna jalan yang dari arah Jakarta menuju Cikampek di jalan tol layang MBZ dan juga di Jakarta tol Cikampek bawah atau existing itu nanti akan ada pertemuan di titik tersebut. Lalu juga nanti perbatasan antara jalan tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipali di kilometer 87 dan juga kilometer 66 di jalan tol Jakarta Cikampek di mana ada penyempitan dari 4 lajur menjadi 3 lajur di kilometer 66. Lalu juga selain itu kami prediksi juga akan ada peningkatan volume lalin di arah-arah destinasi wisata seperti di arah Bogor Puncak, di Jagorawi, di Semarang di gerbang tol Kali Kangkung, Surabaya di gerbang tol Warugunung dan juga di wilayah Malang di ruas tol Pandan Malang, Batu dan juga sekitarnya. Jadi diharapkan
para pengguna jalan dapat merencanakan perjalanan dengan baik ya, dengan tentu mengantisipasi lonjakan lalu lintas atau update-update rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan melalui kanal informasi yang dimiliki oleh Jasa Marga. Itu dia, titik-titik dan juga potensi dari jalan tol mana saja yang akan memiliki potensi terjadinya ya kemacetan lalu lintas begitu yang tadi sudah disampaikan di 47% maksud saya itu ke arah timur ya. Cikampek, Bandung, Ciawi, Cikupa, kemudian untuk titik-titiknya adalah kilometer 49 di Japek, kemudian kilometer 87 Cipali, kilometer 66 dan juga daerah-daerah wisata. Nah, kalau kita bicara mengenai liburan panjang tahun ini kan ada juga yang mengajukan cuti begitu sehingga liburnya akan lebih dari 1 minggu. Nah, daerah-daerah wisata mana saja yang sudah diantisipasi, kemudian apakah juga rekayasa lalu lintas akan dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian ataupun pihak terkait lainnya, Bu Lisya? Ya, betul sekali. Jadi betul berbeda dengan periode Lebaran Ya, kemarin ya. Untuk di periode Nataru ini memang akan ada potensi kenaikan lalu lintas di potensi destinasi wisata seperti di ke arah Bogor yang tadi saya sampaikan di Jalan Tol Jagorawi atau ke arah Puncak ya. Lalu juga ke arah barat di gerbang tol Cikupa yang ke arah Merak ataupun nanti bisa melanjutkan ke Sumatera, lalu juga di wilayah Jawa Tengah seperti di Semarang di gerbang tol Kali Kangkung tepatnya, dan wilayah di Jawa Timur sendiri nanti ada di wilayah Surabaya di gerbang tol Warugunung dan juga di wilayah Malang atau Batu. Dan di luar Jawa sendiri mungkin nanti akan ada peningkatan lalu seperti di Medan dan juga Bali, namun hal tersebut kami antisipasi tentunya dengan peningkatan layanan. Lalu juga tadi disampaikan apakah akan ada rencana rekayasa lalu lintas ya yang kami lakukan. Tentunya seperti yang tadi disampaikan di surat keputusan bersama akan ada pembatasan kendaraan ya pada saat periode Natal dan Tahun Baru. Tentunya hal oke. ini dilakukan untuk mengantisipasi tidak adanya pertemuan antara kendaraan-kendaraan logistik dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang akan melakukan liburan ya pada saat periode Nataru. Lalu juga rekayasa lalu lintas nanti akan kita pantau bersama realisasi peningkatannya apakah melebihi dari indikator yang kita sepakati bersama, apakah visi rasionya melebihi dari 0,8. Tentunya rekayasa lalu lintas ini sepenuhnya adalah diskresi kepolisian yang kami evaluasi bersama. Nanti ada sejumlah rekayasa lalu lintas seperti kontraflow ataupun baik dari periode mudik maupun baliknya nanti ya. Seperti yang nanti yang berpotensi mungkin akan dilakukan kontraflow adalah di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 47 sampai dengan 72. Apabila nanti kepadatannya meningkat juga mungkin akan diteruskan sampai dengan Jalan Tol Cipali kilometer 87 untuk arus mudik. Ya. Lalu kita prediksi juga mungkin akan ada kontraflow di periode arus balik dari kilometer 87 di Cipali sampai dengan Cikampek kilometer 72 dan 47. Ini yang juga nanti kami akan prediksikan mungkin diperlukan. Namun untuk pelaksanaannya tentunya akan kami update kembali kepada para pengguna jalan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Dan yang paling penting adalah pembatasan penghentian konstruksi di seluruh ruas jalan tol yang diatur juga dalam SKB. Oke. Mulai besok sampai dengan 2 Januari nanti sudah tidak ada lagi kegiatan konstruksi di seluruh jalan tol di Indonesia. Oke, nah lantas bagaimana dengan waktu operasional dari pembatasan kendaraan berat saat Nataru? Begitu kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lisya Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group, Head Jasa Marga. Baik Bu Lisya, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai mekanisme pembatasan operasional dari kendaraan berat begitu. Apakah sejak tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari mendatang kendaraan berat dilarang beroperasi atau ada jam-jam tertentu yang mereka bisa beroperasi seperti biasanya? Silakan. Dalam surat keputusan bersama SKB antara Dirjen Perhubungan Darat, Kakor Lantas, dan juga Dirjen Bina Marga, ada beberapa waktu yang memang diberlakukan untuk pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang ya. Seperti mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan lebih dari 14.000 kg, atau mobil barang dengan sumbu 3 lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, dan juga mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan bahan galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. Kendaraan-kendaraan ini nanti akan dibatasi, tidak boleh melintasi ruas tol Jasa Marga di 20 ruas ya. Kalau di Jasa Marga Group diantaranya Jakarta Tangerang, Jor, Dalam Kota, Sediatmo, Jagorawi, Jakarta Cikampek, Cipularang, Padalenyi, Palikanci, Batang Semarang, Semarang ABC, Semarang Solo, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Surabaya Mojokerto, Surabaya Gempol,
Gempol Pandaan, Gempol Pasuruan, Pandan Malang, serta di 2 ruas fungsional di Japek 2 Selatan dan Jogja Solo itu tidak boleh melintasi pada saat periode Natal mulai dari hari Jumat 22 Desember 2023 pukul 00 sampai dengan Minggu 24 Desember 2023 pukul 24 untuk arus mudik. Lalu nanti akan berlaku kembali untuk arus baliknya dari Selasa 26 Desember 2023 pukul 00 sampai dengan Rabu 27 Desember pukul 8 pagi waktu setempat. Nanti akan dilanjutkan kembali untuk menghadapi periode libur tahun baru mulai Jumat 29 Desember 2023 pukul 00 sampai dengan Sabtu 30 Desember pukul 24 waktu setempat untuk arus mudiknya. Lalu nanti akan dilanjutkan kembali untuk periode arus balik mulai Senin 1 Januari 2023 pukul 00 sampai dengan Selasa 2 Januari 2024 pukul 8 waktu setempat. Jadi nanti diharapkan untuk para kendaraan angkutan barang ya yang tadi disampaikan bisa mengatur perjalanannya dan menghindari waktu-waktu tersebut sesuai dengan SKB. Baik, berarti sosialisasi dan informasi sudah disampaikan kepada pelaku usaha logistik begitu lah ya, terkait dengan Ya, betul. penggunaan dan operasional mereka di jalan tol Indonesia khususnya yang dioperasikan oleh Jasa Marga. Nah, lantas bagaimana dengan rest area ini kan sangat penting pada saat kemacetan terjadi, kemudian perjalanan panjang. Bagaimana dengan jumlahnya, ketersediaannya dan kondisinya begitu? Apakah nanti benar-benar full power begitu pada saat Nataru terjadi begitu ataupun ada? Silakan. Ya, betul sekali. Jadi pelayanan yang nanti akan diberikan oleh Jasa Marga peningkatan tidak hanya tadi di ruasnya ya di jalan tolnya dan juga pengaturan lalu lintas, namun juga kami pastikan peningkatan layanan pengoperasian di 59 titik rest area milik Jasa Marga Group berjalan dengan optimal. Seperti terjadi sudah kita siapkan beberapa upaya peningkatan pelayanan seperti penambahan toilet portable, penambahan parkir, dan juga penambahan posko layanan kesehatan. Ada yang beberapa kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kecukupan BBM seperti nanti ada BBM modular untuk bisa kita berikan BBM dan juga pemberian himbauan ya kepada pengunjung rest area untuk bisa memaksimalkan waktu kunjungan di rest area maksimal 30 menit supaya bisa bergantian dengan pengunjung rest area lainnya dan untuk menjaga optimalisasi kapasitas dari rest area tersebut dan juga kita menempatkan petugas di rest area untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang terjadi di rest area tersebut dan juga pengaturan antrian di SPBU. Dan kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk apabila nanti diperlukan adanya buka tutup rest area apabila ada kepadatan. Tentunya juga dalam mendukung penggunaan mobil listrik kami juga telah menempatkan 17 SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di beberapa rest area. Nanti juga para pengguna mobil listrik bisa melakukan pengisian ya di beberapa titik rest area yang kami informasikan melalui kanal-kanal informasi kami. Oke, jadi untuk kendaraan listrik pun sudah tersedia begitu SPKLU-nya di sebelah rest area ya, kaitannya dengan perkembangan mobil listrik di Indonesia. Nah, bicara mengenai fasilitas yang ada di rest area, Anda katakan tadi maksimal 30 menit mereka untuk beristirahat. Apakah sama pada saat kita menyiagakannya mudik lebaran begitu? Fasilitas kan di sana suka ada massage begitu yang diberikan juga ini kepada pengguna. Ya betul sekali. Jadi kami evaluasi berdasarkan implementasi pada saat menghadapi libur lebaran kemarin. Jadi dirasa 30 menit itu sudah cukup optimal bagi pengunjung rest area untuk mengisi bahan bakar, melakukan ibadah ataupun juga ke toilet, dan kami himbau juga untuk pembelian makanan tentunya bisa dilakukan secara take away ya, jadi bisa menghemat waktu. Dan hal ini pun terus kami lakukan melalui public announcement dan juga melalui seluruh kanal informasi yang kami berikan, spanduk-spanduk juga kami sampaikan dan juga himbauan dari para petugas untuk bisa memaksimalkan penggunaan waktunya di sana. Tentunya juga tadi lanjut dari penggunaan SPKLU ya di beberapa titik rest area seperti di Cipularang, Jakarta Cikampek, Jagorawi, Jakarta Tangerang, Semarang Solo, Palikanci, Semarang Batang, Solo Ngawi, dan Ngawi Kertosono itu beberapa ruas yang rest area telah memiliki SPKLU. Bagi para pengguna jalan tol yang menggunakan mobil listrik apabila mengisi di sana, mohon untuk bisa mengecek waktunya supaya tidak meninggalkan kendaraannya untuk parkir di SPKLU tersebut ya, supaya bisa bergantian juga dan apabila sudah selesai mengisi dayanya bisa dipindahkan kendaraannya ke lahan parkir yang tersedia. Jadi sudah beberapa kejadian nih
kita temukan Oke. meninggalkan kendaraannya parkir di SPKU. Jadi Iya, mudah-mudahan ini iya. nanti ke depannya bisa langsung dipindahkan ya supaya bisa bergantian dengan pengguna mobil listrik lainnya. Itu dia, jangan sampai mengisi kendaraan listriknya sekalian istirahat begitu ya, mobilnya justru Parkir di diparkir di situ, sana. iya. Baik, itu dia himbauan yang cukup menarik yang disampaikan bagi pengguna kendaraan bermotor ya, baik yang tadi mungkin masih berbahan bakar fosil ataupun juga kendaraan listrik begitu yang akan menggunakan fasilitas di rest area jalan tol yang dimiliki Jasa Marga. Baik, Ibu Listi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Sukses untuk penyelenggaraan nanti pada saat libur Nataru Bu ya di tahun ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bu Listi, terima kasih. Terima kasih, Ya. salam sehat selalu.